Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Putri Ayu Asti Ananta, MPM 21030110008. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Islam dan Ekonomi Pembangunan. Sebelum PD2, sebagian besar NSB masih merupakan daerah penjajahan. Para penjajah merasa tidak perlu memikirkan pembangunan ekonomi daerah jajahannya, mereka hanya mencari keuntungan. Bukan untuk mensejahterakan daerah jajahan, para pemimpin masyarakat yang dijajah kurang usaha untuk membahas masalah pembangunan ekonomi. Mereka memikirkan bagaimana cara untuk meraih kemerdekaan tanah. Keterbatasan penelitian dan analisis masalah pembangunan ekonomi. Khususnya di lingkungan ekonomi itu sendiri, modal merupakan faktor kunci bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Sudah banyak dilaksanakan oleh negara-negara di dunia ketiga NSB termasuk Indonesia yang dimulai tahun 1969. Repelital, karakteristik umum negara sedang berkembang. Berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, negara-negara di dunia dibedakan menjadi dua kelompok besar. Negara-negara yang sudah maju, negara-negara sedang berkembang, dan karakteristik umum. Tingkat kehidupan yang rendah, tingkat produktivitas yang rendah, tingkat pertumbuhan penduduk, dan beban tanggungan yang tinggi. Tingginya tingkat perkembangan, pengangguran, dan pengangguran semu, ketergantungan terhadap produk pertanian dan ekspor. Pengertian pembangunan dan makna pembangunan. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha tanpa akhir. Pembangunan ekonomi adalah suatu rangkaian proses kegiatan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengembangkan kegiatan atau aktivitas ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup atau kemakmuran. Dalam jangka panjang, ekonomi pembangunan adalah suatu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi dan kebijakan-kebijakan yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Paradigma ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha masyarakat untuk mengembangkan kegiatan ekonomi dan mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan nasional dilaksanakan oleh suatu masyarakat atau bangsa secara keseluruhan, antara lain meliputi pembangunan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi. Yang kedua, strategi pembangunan ekonomi. Dengan kegagalan sebagai tujuan, strategi pembangunan di banyak negara sedang berkembang. Hal ini juga terjadi di Indonesia. Dengan pengalaman sebelumnya, maka GBHN tahun 1978 memutuskan antara lain pembangunan harus dilaksanakan dengan trilogi pembangunan. 1. Pemerataan pembangunan dan hasilnya menuju terapnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang mantap, sehat, dan dinamis. Beberapa indikator lainnya antara lain garis kemiskinan, kebutuhan dasar minimum, dan kriteria Bank Dunia. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Teori pertumbuhan, teori Adam Smith, membagi tahap pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap yang berurutan. 1. Masa perburuan. 2. Masa perdagangan. 3. Tahap perindustrian. 4. Masa berternak. 5. Masa bercocok tanam. Teori Karl Marx. Dalam bukunya, Das Kapital, Evolusi Pembangunan Masyarakat menjadi 3. 1. Feodalisme, kapitalisme, dan sosialis. Teori Rousseau. Tahap-tahap pertumbuhan pembangunan ekonomi menurut Rousseau dibedakan dalam 5 tahap, yaitu masyarakat tradisional, persyaratan lepas landas, tahap lepas landas, tahap gerak menuju kematangan, dan tahap konsumsi massa tinggi.
Tahap yang ditandai adanya pembaruan-pembaruan dan peningkatan penanaman modal. Tahap gerak menuju kematangan, suatu tahap di mana perekonomian memperlihatkan punya untuk melampaui industri-industri permulaan yang menggerakkan take off-nya dan menyerap hasil-hasil teknologi modern yang paling maju, serta menggunakan sebagian besar sumber daya yang dimiliki. Barang-barang yang tadinya diimpor bisa diproduksi sendiri. Selanjutnya, materi yang ketiga. Distribusi pendapatan dan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah akumulasi modal, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi. Periode 1945 sampai 1950, masalah pokok yang dihadapi antara lain struktur ekonomi tidak seimbang, peranan sektor pertanian sangat kurang, dan diversifikasi kurang sehingga sangat mempengaruhi gejolak harga. Periode 1951 sampai 1955, masalah yang dihadapi inflasi tidak terkendali, penggunaan surplus, perdagangan tidak terarah, kebijakan keuangan tidak mendorong investasi, kabinet silih berganti, program pembangunan tak berkeseimbangan. Periode 1956 sampai 1960, masalah yang dihadapi naiknya biaya hidup masyarakat akibat inflasi dan turunnya produksi kebutuhan primer. Kesulitan yang diderita industri muda karena impor yang dibebaskan sebagai upaya untuk mengimbangi naiknya ekspor. Akibat naiknya harga komoditi ekspor, defisit anggaran pendapatan dan belanja negara, mundurnya atau menurunnya produksi barang-barang primer. Periode 1961 sampai 1965, periode ini masalah tambah kompleks. Perekonomian Indonesia dilanda ketidakstabilan dalam moneter, neraca pembayaran, sektor produksi dan konsumsi. Periode 1966 sampai 1968, periode stabilisasi dan rehabilitasi. Masalah yang dihadapi meningkatnya inflasi dan produktivitas nasional turun di semua sektor. Periode 1969 sampai 1974, masalah pokok yang dihadapi pada periode ini antara lain sebagai berikut. Perkembangan perekonomian sangat dipengaruhi oleh manifesto politik dengan doktrin ekonomi terpimpin dan demokrasi terpimpin. Pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Strategi pembangunan ekonomi daerah yaitu pengembangan fisik, pengembangan dunia usaha, dan pengembangan sumber daya manusia. Materi yang keempat, ekonomi pembangunan dalam perspektif Islam. Ciri khas ekonomi pembangunan Islam 1. Aspek sumber. Ada dua sumber untuk menggali konsep-konsep, yaitu sumber wahyu nakli dan sumber sains akli atau ihtijat. Aspek isi sistem perekonomian yang utuh, terpadu, integrated, dengan tujuan kesejahteraan manusia sebagai makhluk individu sosial, lahir batin, material, spiritual, dari generasi ke generasi dunia akhirat. Ciri khas ekonomi pembangunan Islam 2. Tata nilai dibagi menjadi dua, yaitu tata nilai fundamental dan tata nilai instrumental. Ciri khas pembangunan Islam 3. Sumber daya ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam. Pembentukan Baitul Mal sebagai salah satu bentuk efektif pendorong roda pembangunan ekonomi negara. Penarikan zakat dan wakaf bagi anggota masyarakat yang mampu dan wajib membayar zakat. Prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan Islam 2. Pengaturan yang jelas akan tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi anggota masyarakat, di mana seorang kepala keluarga harus menanggung kebutuhan ekonomi anggota keluarganya. Meskipun seorang istri mungkin kaya sehingga secara materi tidak memerlukan lagi nafkah dari suami,
adanya ketegasan dalam setiap bentuk transaksi, sehingga penyelewengan dalam transaksi ekonomi harus dikenakan sanksi. Prinsip-prinsip operasional ekonomi pembangunan 3. Pengaturan terhadap pemilihan barang-barang ekonomis yang boleh dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, sehingga barang-barang yang dilarang dikonsumsi menurut Islam tidak boleh diperjualbelikan. Selanjutnya, materi yang kelima. Sejarah perkembangan ekonomi, sosial, dan politik di Indonesia. Ekonomi adalah segala upaya atau tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pendapat dan kebijaksanaan ekonomi di Barat adalah merkantilisme, fisiokrat, klasik, dan Keynesio neoklasik. Merkantilisme atau perdagangan. Pendapat sumber kemakmuran adalah perdagangan dan uang adalah sumber kekuasaan. Kebijaksanaan mendorong ekspor dan sebaliknya impor barang dikenakan kewajiban-kewajiban yang berat atau sama sekali dilarang. Aliran fisiokrat atau pertanian. Pendapatannya, aliran fisiokrat ini memandang bahwa pertanian merupakan sumber kemakmuran ekonomi. Kebijaksanaannya membatasi campur tangan pemerintah hingga batas minimum. Aliran klasik atau pasar. Pendapatnya, walaupun setiap orang mengejar kesejahteraan sampai dengan batas maksimum, tetapi saja hasil bersih dari usahanya itu akan juga berupa kesejahteraan orang lain. Karena adanya pasar, karena tidak ada manusia yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Aliran Keynesian. Pendapatnya, perlu adanya campur tangan pemerintah. Kebijaksanaannya menekankan pemantauan dari masyarakat dan kebijaksanaan yang aktif dari pemerintah karena melihat kenyataan pada saat itu banyak terjadi pengangguran. Aliran neoklasik atau klasik baru. Pendapatnya, yang harus mendapat perhatian utama bukan segi permintaan akan barang melainkan segi penawaran, yaitu penawaran terhadap dunia usaha, antara lain investasi, inovasi, dan pengembangan teknologi produksi. Kebijaksanaannya menurunkan pajak, dengan demikian investasi dan produksi akan terdorong naik dan akan merendahkan inflasi dan pengangguran. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi di Indonesia. Periode tahun 1950 sampai 1957. Sarana ekonomi di Indonesia 50%. Pembangunan ekonomi nasional 1952 sampai 1959. Pada periode ini lahir perusahaan negara hasil pengambil alihan dari penjajah. Ekonomi terpimpin 1959 sampai 1966. Pada masa ini perekonomian Indonesia memburuk karena pada masa ini politik dijadikan panglima dan pembangunan ekonomi diarahkan kepada pembangunan politik. Demokrasi ekonomi 1966 sampai 1973, lahirnya pemerintah Orde Baru yang bertekad melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Ekonomi bonsai minyak 1973 sampai 1980 dikatakan bonsai minyak karena pada periode ini perekonomian mengalami peningkatan yang cukup besar karena kenaikan harga minyak. Ekonomi pasca bonansa minyak 1980 sampai 1987. Pada periode ini terjadi keprihatinan, yaitu pertumbuhan ekonomi merosot tajam sehingga nilai ekspor dan impor mengalami penurunan. Pembangunan ekonomi Indonesia 1987 sampai 1994. Pembangunan ekonomi maju pesat ditandai dengan bertambahnya lembaga keuangan baik bank maupun non-bank. Materi yang keenam. Ekonomi pembangunan perspektif konvensional sistem perekonomian, suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sistem perekonomian di berbagai negara memiliki perbedaan mendasar, yaitu 1. Kepemilikan faktor-faktor produksi, 2. Keluasaan berkomposisi, 3. Peranan pemerintah. Beberapa sistem perekonomian yang dianut di berbagai negara. Salah satunya adalah sistem perekonomian kapitalisme, sistem perekonomian sosialisme, dan sistem perekonomian Pancasila. Sistem perekonomian kapitalisme ada keleluasaan yang sangat longgar
bagi setiap orang untuk memiliki faktor-faktor komposisi individu, memenuhi kebutuhan hidup, dalam memperoleh keuntungan sangat dihargai. Ciri-ciri ekonomi Pancasila antara lain, roda ekonomi digerakkan oleh kekuatan moral dan etika tradisional. Ada keinginan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Dalam demokrasi ekonomi harus dihindari ciri negatif sebagai berikut. Sistem free trade liberalisme, sistem atisme, dasar operasional sistem ekonomi Pancasila, peranan negara dan swasta, tidak ada dominasi dan konfrontasi. Masyarakat memegang peranan sentral pengawasan, tidak bebas nilai, pengaturan perencanaan dan melakukan kegiatan ekonomi harus dipengaruhi oleh nilai-nilai pada Pancasila. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila materi yang saya jelaskan kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.